Di Pilor, guru asuransi. Ini kontribusi saya sebagai seorang guru, sebagai praktisi, sebagai seorang yang berhutang budi pada industri asuransi Indonesia, khususnya asuransi umum. Ya, jadi saya ingin memberikan pemikiran-pemikiran bagi para underwriter, bagi para ceding company, bagi pengurus asosiasi terkait bagaimana mengunderwrite sebuah kendaraan mobil listrik, ya, ataupun electrical vehicle. Ya, jadi seperti halnya kita mengunderwrite risiko-risiko lain, ya, marine hull, aviation, engineering, ya, kemudian property, ya, marine cargo dan segala macam. Ya, kita harus apa? Memahami risiko ini sendiri, ya. Seperti halnya pada waktu Anda mengunderwrite kendaraan seperti biasa, kendaraan yang katanya memakai bahan bakar fosil, ya. Tentu pertama kali yang Anda harus pahami adalah bagaimana populasi unit tersebut, ya. Pertama adalah populasi unit, jadi population of unit. Apakah kendaraan tersebut sudah cukup banyak populasinya berada di Jakarta ataupun di Indonesia, ya. Sebab kalau katakanlah populasinya sedikit, tentu ini akan berbahaya bagi Anda, para underwriter, bagi para perusahaan asuransi yang akan men-underwrite bisnis tersebut, ya. Jadi law of large number itulah hukum pertama asuransi terkait bagaimana menerima risiko. Bila mana law of large number ini tidak tercapai, maka tentu Anda bisa menerima dengan risiko tinggi dan kemudian harga preminya atau ratingnya tinggi. Jadi tarif premi asuransi yang ditetapkan oleh OJK tidak bisa dipakai untuk electrical vehicle. Ini menurut opini saya. Kenapa? Law of large number-nya tidak tercapai. Kenapa? Karena tadi population of unit-nya masih minimal. Itu pertama. Yang kedua, masalah ketersediaan workshop dan mekanik. Ya, bila mana workshopnya ataupun bengkel-bengkel untuk electrical vehicle masih sedikit dan mekanik juga masih sedikit, tentu ini berbahaya juga. Bagaimana pada waktu perbaikan dan segala macam akan apa? Akan sangat sulit, ya, electrical vehicle ini untuk melakukan maintenance, untuk melakukan perawatan dan segala macam, ya. Jadi ketersediaan workshop dan mekanik itu pun Anda harus pahami. Kalau tidak, ini akan berisiko buat Anda bagi para perusahaan asuransi dan terutama para underwriter yang dipaksakan untuk mengunderwrite bisnis ini. Ya. Kemudian ketiga, tentu kalau populasi masih sedikit, suku cadangnya pun juga ketersediaannya masih sangat sedikit. Ya, nggak mungkin pabrikan elektrik vehicle menyediakan membawa suku cadang tersebut dari Cina, dari Korea, ataupun dari Jepang, ataupun dari manapun, ya, datang ke Indonesia. Kemudian ternyata tidak dibeli, kan mubazir. Makanya oleh sebab itu ketersediaan suku cadang itu sangat harus diperhatikan, termasuk juga harganya. Bila mana suku cadang tersebut tidak ada di Indonesia dan harus diimpor dari negara asal dan mesti menunggu berapa lama lagi waktu. Saya masih ingat waktu kami mengunderwrite Audi, ya, Garuda Matara Motor, ya. Saya pernah mengunderwrite itu, kemudian saya lihat jumlahnya masih sedikit, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu. Tapi pada waktu itu ada komitmen daripada Garuda Matara Motor untuk menyediakan suku cadang, khususnya buat suku cadang yang cepat tergantikan, ya. Nah, jadi untuk electrical vehicle bagaimana ketersediaan suku cadang tersebut spare parts, ya. Kalau masalah masih minim, ya, kemudian masih sedikit dan kemudian harus diimport, pasti tentunya harganya sangat-sangat tinggi, ya. Anda mesti perhatikan tuh, ya. Kemudian yang keempat adalah masalah apa? Loss experience. Bagaimana kejadian-kejadian kerugian-kerugian yang dialami oleh electrical vehicle. Mungkin Indonesia masih sangat sedikit, ya, tapi Anda coba lihat, perhatikan pengalaman-pengalaman di negara-negara lain yang sudah lebih maju daripada Indonesia. Ya, bagaimana pengalaman klaim, apa saja yang mengakibatkan kerugian, entah katakanlah kebakaran atau kecelakaan. Anda perhatikan, Anda mesti melakukan analisa. Harus Anda melakukan apa? Pemeriksaan terlebih dahulu, ya. Jangan Anda tergopo-gopo langsung underwrite, ya, kemudian Anda jebol, ya. Anda namanya tidak pakai otak, ya. Kemudian kelima adalah masalah resale value. Ini harus diperhatikan. Mengapa? Karena masalahnya moral hazard, ya. Karena resale value akan berdampak kepada moral hazard, ya. Sehingga kalau kata misalnya moral hazard tinggi, tentu Anda pun akan kena getahnya, ya. Jadi ada 5 hal, ya. Pertama, saya ulang lagi, masalah populasi daripada unit tersebut, kemudian workshop sama mekanik, yang kedua, ketiga, suku cadang, ketersediaan dan harganya, keempat adalah loss experience terkait dengan fire dan accident, ya. Kelima adalah masalah resale value, ya. Nah, kemudian bagaimana menyikapi dengan menggunakan polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia, EPS AKB, ya. Nah, tentu polis
ini perlu dimodifikasi atau Anda bikin polis baru ya, polis asuransi kendaraan motor Indonesia khusus untuk electric vehicle ya, bikin polis baru, atau polis ini tetap Anda pakai tapi dilekatkan EV clauses ya, EV clauses ya, atau electric vehicle clauses ya. Mungkin ada beberapa hal yang saya mau coba sampaikan kepada Anda semua sebagai input ya, atau saran, terserah Anda mau terima atau tidak ya. Pertama, masalah baterai ya, baterai ataupun sumber daya, karena kan listrik ya pasti ada baterai atau akinya. Nah, akinya ini apa? Pasti mahal ya tentunya. Kalau tidak salah harganya mungkin sampai dengan setengah harga mobil ya. Saya pernah naik Hyundai Ioniq ya 5 ya, sahabat saya sampaikan harga baterainya lumayan mahal, ratusan juta. Harga mobilnya mungkin sekitar 800 sampai 900 juta, tapi harga baterainya mungkin sekitar 300-an juta. Nah, ini mungkin pertama kali perlu di-exclude, jadi baterai exclusion. Itu satu ya. Yang kedua, mungkin perlu Anda juga tambahkan electrical, electronic, and computerized system exclusion. Yang kedua. Yang ketiga adalah masalah deductible-nya. Mungkin Anda perlu lekatkan 25% of loss minimum 2,5 juta. Ya, kemudian apa? Harus dipakaikan authorized workshop ya, jangan pakai bengkel sembarangan ya. Apalagi misalnya akinya swak di ada tempat bengkel aki, tukar tambah ataupun isi charge ya, jangan sembarangan ya. Kemudian usianya mungkin maksimum 3 tahun. Ya, jadi ada 5 PSAKB yang dilekatkan dengan EV clause. Pertama, baterai exclusion. Kedua, electrical, electronic, and computerized system exclusion. Ya, kemudian ketiga adalah deductible 25% of loss minimum 2,5 juta. Keempat adalah authorized workshop. Ya, kelima adalah age-nya 3 tahun. Ini adalah kontribusi saya bagi teman-teman underwriter di perusahaan-perusahaan asuransi umum, ya seeding company. Anda bisa analisa melakukan penelitian dan segala macam agar Anda tidak tertinggal, tapi jangan tergopo-gopo, jangan tergesa-gesa. Anda mesti pahami dulu resiko yang Anda mau underwrite ya. Jangan sampai Anda disuruh underwrite kemudian Anda mengalami kerugian, lantas Anda dipecat karena Anda tidak memakai otak Anda. Saya Fedi Pilor, guru asuransi bagi industri asuransi Indonesia. Sampai jumpa.